Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yordan Fatahila dengan NIM 13086260023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tanaman paku yang bernama Platycerium bifurcatum. Sebelumnya, apa sih tanaman paku itu? Tanaman paku itu atau Pteridophyta dapat digolongkan sebagai tumbuhan tingkat rendah. Meskipun tubuhnya sudah mempunyai kormus, serta mempunyai sistem pembuluh, tetapi paku belum menghasilkan biji dan alat perkembangbiakan yang lain. Alat perkembangbiakan paku yang utama adalah spora. Jadi penempatan tumbuhan paku ke dalam golongan tingkat rendah atau tingkat tinggi bisa berbeda-beda tergantung sifat yang digunakannya sebagai dasar. Jika didasarkan pada macam alat perkembangbiakannya, maka sebagai tumbuhan berspora tergolong tumbuhan tingkat rendah. Namun jika didasarkan pada ada atau tidaknya sistem pembuluh, tumbuhan paku dapat digolongkan sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena sudah mempunyai berkas pembuluh. Sebagai tumbuhan tingkat rendah, Pteridophyta lebih maju daripada Bryophyta karena sudah mempunyai berkas pembuluh. Sporofitnya hidup bebas dan berumur panjang. Sudah ada akar sejati dan sebagian sudah merupakan tumbuhan heterospora. Kemudian ahli taksonomi yang lain juga membagi tumbuhan menjadi dua kelompok berdasarkan letak alat-alat kelaminnya. Yang pertama ada Cryptogama, tumbuhan yang alat perkawinannya tersembunyi di dalam. Yang termasuk kelompok ini adalah Schizophyta, Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Kelompok ini juga bisa dianggap sebagai golongan tumbuhan tingkat rendah. Yang kedua ada Phanerogama, tumbuhan yang alat perkawinannya terlihat mencolok. Yang termasuk kelompok ini adalah Spermatophyta yang juga dapat dianggap sebagai golongan tumbuhan tingkat tinggi. Berikut adalah klasifikasi dari Platycerium bifurcatum, di mana kingdomnya adalah Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya Berikut adalah klasifikasi dari Platycerium bifurcatum, di mana kingdomnya adalah Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya Polypodiopsa, ordernya Polypodiales, familinya Polypodiaceae, genusnya Platycerium, dan spesiesnya Platycerium bifurcatum. Sumber yang saya dapatkan dari gbif.org. Berikut adalah foto spesimen atau foto daun yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan adalah foto dari sorus dari tanaman paku Platycerium bifurcatum. Nah, karakteristiknya ini di sini epifit sejati dengan akar melekat di batang pohon lain atau bebatuan. Kemudian batangnya berupa rimpang, lunak, namun sulit dipotong karena menyatu dengan batang pohon. Kemudian ada dua tipe daun. Yang pertama merupakan daun tropofil, daun yang digunakan untuk asimilasi atau fotosintesis. Kemudian tipe daun yang kedua adalah daun yang menjuntai sebagai sporofil atau penghasil spora. Lalu spora terdapat pada sporangia yang terlindungi oleh sori yang tumbuh menggerombol di sisi bawah daun dan berwarna coklat. Seperti yang tadi kita lihat, yang foto sebelah kanan itu adalah sorusnya. Lalu daun-daun yang fertil biasanya bergantung bercabang menggarpu. Nah, bisa kita lihat itu daunnya bercabang membentuk seperti garpu, membagi dua begini. Kemudian daunnya memiliki percabangan dikotom. Nah, ini berikut gambar dari Platycerium bifurcatum secara manual. Di situ ada daun fertilnya, kemudian sorusnya, dan di situ ada daun perisai. Nah, berikut adalah morfologi dari Platycerium bifurcatum, di mana rizomanya itu tidak terlihat jelas, tetapi berwarna coklat gelap dengan epifit pada pohon besar. Kemudian daun sterilnya tidak terlihat tangkai, membentuk perisai untuk melindungi rimpang berwarna coklat dan teksturnya kaku dan memiliki ukuran panjang sekitar 50 cm bertumpuk-tumpuk. Kemudian daun fertil menjuntai panjang ke bawah
panjangnya sekitar 1 meter dengan lebar sekitar 13-14 cm. Berwarna hijau cerah, bercabang bergampu, digotong 2-3 kali. Kemudian sorusnya terletak di ujung percabangan. Tepi daunnya rata dan halus. Pangkalnya menyempit. Sorus terletak pada abaksial daun fertil. Kemudian duduk juga pada ujung percabangan daun fertil yang berwarna coklat karat. Nah, kemudian di sini ada pemanfaatan dari Platycerium bifurcatum. Platycerium bifurcatum dapat dijadikan sebagai tanaman hias dan sebagai tanaman obat. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan helaian daun tumbuhan ini adalah demam, radang rahim, haid tidak teratur, bisul, dan abses. Kemudian tumbuhan ini sering diusahakan sebagai tanaman hias. Orang Belanda biasanya menyebutnya dengan Hartshornarvaren. Umumnya masyarakat memperbanyak tumbuhan ini dengan memisahkan atau membagi tanaman tersebut menjadi 2 atau lebih yang kemudian ditempelkan pada pohon. Digunakan sebagai obat panas dalam bengkak pada bagian dalam. Menjelaskan tentang paku Platycerium bifurcatum kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah foto selfie saya dengan Platycerium bifurcatum. Kemudian di sini terlihat daun fertil menjuntai ke bawah, lalu bercabang membentuk seperti garpu. Di sini ada daun steril yang membentuk seperti perisai. Kemudian ada sorus terletak di ujung percabangan berwarna coklat.